Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku di kelas 11 dan kelas 12 yang kemudian menjadi tanggung jawab saya dalam bimbingan dan konseling atau dalam layanan bimbingan dan konseling. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun masih dalam suasana KBM daring, dan apalagi teman-teman pada minggu lalu sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga dari hasil penilaian tengah semester tersebut teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kita berjumpa kembali dalam materi layanan bimbingan konseling yang pada hari ini saya akan membahas terkait dengan etika bergaul di dunia maya atau cyber. Tujuan dari materi ini adalah agar dapat memahami pentingnya etika dalam bergaul di masyarakat lewat media sosial atau medsos yang tetap memperhatikan dengan norma-norma kehidupan. Nah, materi ini harus saya sampaikan kepada teman-teman mengingat semakin ke sini saya semakin prihatin dengan kondisi-kondisi beberapa teman-teman yang ketika berada di medsos itu mohon maaf kurang bisa menjaga norma-norma kehidupan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahasnya lebih dalam agar teman-teman setelah mendengarkan dan menyimak materi ini teman-teman bisa mengubah lagi polanya ketika bermain atau ketika bersosialisasi di media sosial atau di dunia maya. Nah, persepsinya adalah saat ini penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan sebuah informasi. Namun sayang, akibat dari penyalahgunaan media sosial dalam menyebarkan informasi tersebut juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Nah, yang perlu diingat teman-teman adalah saat ini di negara kita sudah ada yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, di dalam Undang-Undang ITE ini, maka teman-teman harus benar-benar menjaga cara teman-teman dalam bermedia sosial. Sudah banyak sekali contoh-contoh atau kasus-kasus hoax yang kemudian dia dipenjara, orang-orang yang menyebarkan hoax kemudian dia masuk ke jeruji besi, orang-orang yang menyebarkan fitnah kemudian dia dibawa ke ranah hukum. Saat ini sudah mulai banyak sekali yang terjadi. Maka dari itu yang saya harapkan adalah ketika teman-teman setelah paham tentang hal ini, maka teman-teman bisa merubah cara teman-teman dalam bermedia sosial. Pengertian dari internet adalah atau singkatan internet adalah interconnection networking, merupakan suatu jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna dan menjadikannya dalam satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Nah, karena internet ini merupakan suatu jaringan yang besar sehingga ini bisa menghubungkan antara orang satu dengan orang yang lain meskipun secara jarak dia sangat jauh. Misal ketika dulu orang tua saya pergi umroh, itu saya tetap bisa untuk berkomunikasi dengan orang tua saya karena terbantu dengan adanya internet.
Meskipun saya di rumah di Jepara dan orang tua saya di Mekah, tapi kita tetap bisa saling berkomunikasi. Kita tetap bisa melaksanakan video call. Ini salah satu bagian dari besarnya jaringan internet yang kemudian bisa menghubungkan kita dengan orang yang lain meskipun jaraknya sangat jauh dan tidak dibatasi oleh jumlah pengguna dan uh, jumlah apapun itu gitu. Nah, alasan kenapa internet saat ini berdampak sangat besar untuk kehidupan dan kegiatan manusia dari berbagai aspek, yaitu satu, internet dapat diakses 24 jam. Nah, kita bisa mengakses internet ini 24 jam tanpa ada berhentinya. Mungkin berhentinya ketika kuota kita habis. Tapi selama kita masih punya kuota internet, maka kita bisa mengakses internet selama 24 jam. Gitu. Kemudian yang kedua, biaya terbilang cukup murah, ada juga yang gratis. Nah, terbilang cukup murah daripada misal kita ingin ke suatu negara atau kita ingin melihat suatu kota, atau kita ingin melihat kota Jakarta. Kalau kita ke sana, kita naik bis saja biayanya sampai 250. Tapi dengan kita dari internet kita bisa melihat Jakarta dengan biaya yang cukup murah. Itu. Kemudian ada juga yang gratis. Kalau dulu biasanya telepon itu bayar lewat pulsa dan itu bayarnya mahal. Tapi sekarang karena ada WA, WA itu teleponnya gratis. Nah, ini juga yang membuat kenapa alasan internet saat ini sangat berdampak besar pada kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan kita untuk mencari sebuah informasi dan melakukan sebuah transaksi. Saat ini, apalagi di proses KBM daring ini, maka teman-teman bisa saja mencari bahan belajar dari internet. Karena semua yang teman-teman cari semua materi pembelajaran yang teman-teman cari itu bisa ada di internet. Semua tersedia di internet, gitu. Dan saat ini internet juga bisa melakukan memudahkan dalam sebuah transaksi, gitu. Saat ini apalagi di era pandemi saat ini eranya adalah eh, belanja online. Saat ini kan lagi marak gitu. Belanja online, bisnis online. Jadi transaksinya lebih mudah gitu. Meskipun barangnya kalian ingin beli sepatu itu di Bandung, kalian bisa saja dengan lewat internet kalian bisa melakukan transaksi tanpa kalian harus ke Bandung untuk membeli sebuah sepatu. Cukup misal ada aplikasi Shopee, Tokopedia, kalian bisa membelinya lewat aplikasi tersebut gitu. Kemudian berikutnya kemudahan menjalin hubungan dengan para pelanggan. Yang berikutnya adalah materi dengan mudah dapat diupdate. Nah, jadi biar teman-teman tidak ketinggalan dengan apa yang sedang trending, apa yang sedang hits, maka teman-teman bisa itu membuka internet gitu. Karena di internet itu biasanya sangat update gitu. Ketika ada berita detik ini, maka biasanya beberapa menit kemudian sudah muncul di internet. Atau misal ada hal yang hits, biasanya dia langsung muncul di internet gitu. Nah, berikutnya penggunaan internet sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi semua orang di dunia ini mayoritas sudah memanfaatkan jaringan internet gitu dalam beberapa aspek kehidupan gitu. Nah, sayangnya ketika kita bermedia sosial, ketika kita menggunakan internet, biasanya ada etika buruk atau hal-hal yang melanggar norma-norma dan aturan dalam penggunaan internet. Yang pertama adalah jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Contohnya apa? Kalau saya sering di warung kopi itu melakukan hal yang merugikan para pengguna internet lainnya, biasanya itu misal gini, akun kita dibajak, gitu.
biasanya ini sering terjadi, akun dibajak, kemudian karena pembajakan akun, kemudian bisa merugikan orang yang akunnya dibajak itu. Itu jangan sampai dilakukan. Kemudian jangan memberi komen atau saran-saran yang kurang menenangkan hati. Ketika kalian ingin memberikan sebuah komentar atau saran, silahkan komentarnya itu yang baik. Sarannya itu saran yang baik dan membangun. Jangan malah mengolok-olok, mengejek, membuli. Apalagi sering ini, saya lihat di Facebook itu, baik Facebook maupun Instagram itu, sering sekali dengan mudahnya mereka memberikan komentar-komentar atau saran-saran yang menjengkelkan atau membuli di dalam komentar tersebut. Kemudian jangan melakukan penyadapan informasi pengguna internet lainnya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan bajak gitu. Jangan sampai kalian membajak suatu akun milik orang lain. Karena ini nanti bisa berurusan dengan undang-undang ITE gitu. Kemudian berikutnya, jangan melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah seperti narkoba, barang ilegal, atau yang lainnya. Nah, kemarin baru saja ada berita bahwa salah satu barang ilegal dari mana itu, dari Batam kayaknya, yang kemudian dijual di marketplace ataupun di Instagram, Facebook, dan pada akhirnya itu diketahui oleh petugas keamanan. Kemudian ditangkaplah dia. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman melakukan itu. Juallah ketika kalian benar-benar mau jualan di Facebook atau di Instagram atau di internet atau di alamat media yang lainnya, media sosial yang lainnya, silahkan juallah barang-barang yang legal. Jangan kemudian menjual narkoba. Gitu. Nah, berikutnya jangan sampai menyebarkan video porno yang dapat merugikan para korban. Ini sudah sering terjadi dan kasusnya sudah banyak, sehingga saya yakin teman-teman harus paham, apalagi tadi sudah saya katakan, sudah ada undang-undang ITE yang kemudian mengatur terkait dengan informasi transaksi elektronik. Tidak kemudian teman-teman seenaknya saja bisa menyebarkan video-video porno atau konten-konten porno yang nantinya akan merugikan korban, dan tentunya kalian juga akan bisa masuk penjara karena menyebarkan video-video yang tidak pantas. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan tindak kriminal dalam internet atau biasa yang disebut dengan cybercrime. Contohnya adalah penipuan, kemudian tadi membuli. Gitu. Jangan sampai melakukan itu, karena nanti otomatis teman-teman bisa berurusan dengan aparat penegak hukum. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi etika yang buruk, kita masuk dalam etika yang baik dalam penggunaan internet. Etika yang baik dalam penggunaan internet yaitu satu, mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku di dunia internet. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang merugikan para pengguna internet lainnya. Yang ketiga, tidak menyebarkan privasi orang lain. Kemudian, memberikan saran atau komen yang baik. Komen yang menenangkan, saran yang membangun, itu silahkan bisa dilakukan. Kemudian mengakses hal-hal yang baik dan tidak bersifat dilarang atau terlarang. Kalian bisa mengakses terkait dengan materi pembelajaran, terkait dengan hal-hal yang itu bisa memperdalam bakat kalian atau meningkatkan minat kalian pada hal-hal yang baik, silakan itu bisa diakses. Kemudian tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang bersifat tidak baik. Jangan melakukan provokasi yang tidak baik di dunia maya. Karena hal ini tentu merupakan etika yang tidak bagus. Silahkan kalau mau membuat seruan atau ajakan adalah ajakan yang baik. Gitu. Jangan melakukan kemudian ajakan yang seruan, misal ayo kita pesta narkoba, nah, itu jangan. Itu silakan melakukan seruan ajakan yang baik, misal ayo kita pengajian, ayo kita sholawatan gitu. Yang terakhir,
memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi